Halo, selamat siang. Kali ini kita akan membahas tentang pompa oli ya, atau oil pump untuk PSA baik seri B maupun seri M ya, B31, B33 maupun M20, M21. Ini kita contoh dari ambil dari mesin XP33, kebetulan sedang kita bongkar. Jadi prinsipnya pompa oli ini akan mensirkulasikan oli dari inputnya atau masukan, dan akan keluar, ada keluaran. Untuk pompa oli ini inputnya atau oli masuknya, oli sumbernya itu ada dua, yaitu dari tangki oli itu ada di sini, ini lubang satu ini. Itu kemudian sumber oli yang kedua dari bawah. Ini untuk oli yang mengendap di bagian crankcase akan dihisap juga oleh pompa ini untuk kemudian akan dibalikkan ke tangki oli. Kemudian untuk outputnya itu lubangnya ada dua. Yang sisi luar itu yang output untuk ke tangki oli, sementara yang sisi dalam ini untuk sirkulasi ke bagian crankcase ya, baik itu untuk melumasi noken maupun untuk crankshaftnya ya. Jadi sekali lagi, ini posisi atasnya di sana, ini pemutarnya, roda pemutarnya nanti akan berputar. Kemudian di bagian bawahnya ini ada lubang untuk menarik atau menghisap yang oli yang tergenang di bagian crankcase. Di sana ada pelornya ya, kelihatan ya, ada pelornya untuk mekanisme buka tutupnya. Jadi oli yang sudah terhisap nanti tidak akan turun lagi ya. Kemudian di sini ada lubang-lubang ini untuk baut, ada 4 untuk baut. Yang 2 ini itu baut untuk nomor 1. Ini ada 3 bagian, nanti kita akan bongkar. Ini ada 3 bagian, bagian atas, bagian tengah, sama bagian bawah. Oke, secara garis besar bentuknya ini kita akan coba bongkar. Ada 2 baut yang mesti kita lepas ya. Kemudian kita coba lihat atasnya ya, ada gigi ya, 2 gigi ya. Kemudian yang di bawah ya, ini juga ada, sama, ada 2 gear juga. Yang bawah ini kita coba lepas, bentuknya sama, jadi bisa dipertukarkan kiri maupun kanan. Jadi tidak usah khawatir yang mana yang kiri, yang mana yang kanan, itu bisa dipertukarkan. Ini untuk yang sisi bawah. Kalau untuk yang sisi atasnya itu berbeda ya, karena yang satu ada batang untuk pemutar, sementara yang satunya pendek. Oke, ini bagian tengahnya. Nah, ini ada beberapa saluran lubang yang tadi kita terangkan. Kita akan coba melihat lebih detail ya tentang lubang ini. Oke, yang pertama dari input ya. Oke, ini kita coba kita tutup biar tadi clear ya ininya. Ini juga jangan khawatir, lubangnya sudah diset, jadi nanti tidak mungkin tertukar ya. Lubangnya sudah diset sedemikian rupa, jadi apakah ini atau ke sini nanti tidak bisa tertukar, karena kalau kebalik tidak bisa masuk, lubangnya tidak akan presisi, jadi tidak ya, seperti itu ya. Seperti tadi kita terangkan di awal, input oli itu ada 2, yang dari tangki oli sama yang dari bawah yang genangan di crankcase. Nah, sekarang kita lihat yang dari atas, dari tangki oli itu masuk ke sini. Kita lihat ya, dia masuk ke sini ya,
masuk ke situ. Saya mungkin ya, ini masuk ke sini. Ya, dia seperti ada kayak sumur kecil, jadi nanti kotoran-kotoran itu dia akan mengendap di bawah. Makanya secara periodik harus dibersihkan ini. Akan mengendap ke bawah. Kalau sudah penuh, dia tidak lubang ya, dia cuma kayak ini aja ya, kayak sumur kecil gitu, nggak kelihatan ini. Oke, nggak apa-apa. Nah, nanti kalau udah penuh, mengisi penuh, dia akan meluap ya, itunya meluap sampai ke bagian mekanis yang tadi ada lubangnya nih. Nah, kemudian nanti karena ini berputar, ya berputar. Nah, nanti olinya akan ikut mengalir dari sini, dia akan berputar ke sini. Dia akan memenuhi ruangan ini nih, ruangan kecil ini. Nah, terus kemana arahnya? Oke ya, arahnya kemana? Oke, kita pasang lagi, kita lihat. Dia arahnya akan ke sini. Nah, seperti yang saya bilang, dia akan ke lubang ini. Lubang ini adalah lubang yang akan melumasi ke arah mesin. Ya, baik ke noken maupun ke noken ya. Maupun ke crankshaftnya. Ya, sini. Oke. Itu yang dari arah tangki oli, di tangki oli ke sini. Nah, kemudian yang dari arah bawah, ya, dari arah bawah ini akan nyedot nih, bawah ini akan nyedot nih, ini akan nyedot, akan disedot sini, terus kemana arahnya? Nah, dia akan di sini, lubangnya sini kecil ini, dia akan masuk ke sini. Ya, tadi kan lubangnya di situ tuh. Ya, kalau kita paskan posisinya seperti ini, ya, dia akan masuknya ke sini. Mungkin akan nggak kelihatan ya, kita cari angle. Nah, akan masuk ke sini nih, ada semacam tempat ya. Nah, ini nih, nah masuk ke situ. Nah, sama di bawah ini juga ada mekanisme perputaran gigi ini. Ya, dia sama ya. Oli yang ada di sini itu akan didorong, akan ke arah sini, akan didorong ke sini. Nah, ke sini. Oke, akan didorong ke arah sini. Nah, terus larinya kemana? Itu lubang, ada lubang, dia akan naik ke sini, naik ke atas. Ya, dia akan keluarnya di sini. Ya, ini tadi, kalau yang ini tadi akan dari tangki oli motor akan ini ke mesin, diirkul ke mesin. Kalau yang dari bawah tadi masuk penuh ke sini, ya ke sini, dia akan naik keluar ke sini, dan ini akan dibalikkan ke tangki oli. Nah, seperti ini. Ya, sekarang clear ya, kalau ada tutupnya. Ini masuk dari tangki oli, dia masuk, akan diputar, keluarnya akan ke sini, keluar, dorong keluar, akan melumasi mesin. Kemudian kalau yang dari bawah tadi, yang dari sini akan diputar, dia akan menuin sini, keluarnya di sini. Ini akan balik ke tangki oli. Oke, jadi itu mekanisme sederhana dari pompa oli biasa. Ya, untuk flow-nya nanti akan kita flow olinya ya, aliran olinya akan kita bikin video tersendiri. Demikian, terima kasih.